Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Kemerdekaan yang ke-79 tahun 2024, saya akan mereview keris pusaka yang banyak diburu oleh kolektor dengan sandangan seperti yang tampak pada video ini, yakni sandangan Jawa Timuran, kalau para pekeris mengatakan seperti itu, atau sandangan gerbilan Madura dari kayu yang sangat unik. Monggo pemirsa amati detailnya. Inilah pusakanya. Berdapur brojol, gandiknya lugas, relatif tegak dan pendek, pijitannya dalam. Gonjonya sabit rontal, berpamor kombinasi pamor sumber kerejekian dan pamor garis yang menyatu pada bilah ini, baik pada sisi kanan kiri dan bagian bawah. Pemirsa bisa melihat bahwa tempat lipat pada pamor ini sangat rapat. Pada saat saya shoot seperti ini, pada bagian sor-soran, pemirsa bisa melihat garis-garis pamornya sangat rapat. Pada bagian gonjo terdapat pamor sumber, di tengah ada pamor kalacakra. Mengamati detailnya sampai ke bagian ujung gonjonya yang meruncing satu titik sudut. Kemudian pada bagian sor-soran terdapat pamor Rojo Gundolo. Pada bagian pijitannya juga demikian. Nah, kita lihat kombinasi pamor pada bagian bilahnya. Yang dikenal di pakeris adalah hujan mas. Di jenis keris pusaka ini adalah hujan mas rekan, jadi kombinasinya 2, 1, 2 dan seterusnya. Namun kalau pemirsa amati lebih teliti, di samping pamor hujan mas terdapat pamor lain yang penataannya sangat detail dan menyatu dengan pamor hujan mas rekan. Bentuk bulat-bulatannya, garis-garis pamornya pada bulatan itu, jika tidak dilakukan dengan shoot pengamatan video yang jelas, maka tidak akan ada keunikan. Namun kalau pemirsa lihat pada sepanjang pamor, ya, di atas pamor Rojo Gundolo, maka kombinasi pamor tiban dan pamor hujan rekan masnya ini kelihatan satu kesatuan. Kemudian bulatan-bulatan hujan emasnya ini paling besar hanya setengah sentimeter atau 5 mm. Jadi cukup kecil sehingga untuk mengamatinya perlu pembuatan video yang tajam dan terfokus. Karena apa? Lapisan tataan pamor pada pamor bulat-bulatnya, kemudian pamor yang melingkupinya yaitu pamor wengkon, penataannya sangat detail dan sangat teliti. Nah ini kalau kita lihat pada bagian bawahnya, gonjonya juga terdapat pamor bulat-bulat dilingkupi oleh pamor garis-garis yang sangat rapat. Kita lihat pada sisi yang kedua, baik pijitan yang dalam, kemudian bagian gandiknya yang lugas, tegas, dan relatif pendek, sehingga perbandingan ukuran panjang gandik ya dengan gonjo dari sirah jejak ke posisi paksi itu relatif sama. Nih, jadi komposisinya sangat detail
serasi dan kelihatan luas. Kemudian pamor pada belumbungan atau pijitan kelihatan ada pamor telogo mamblek, ya, air yang tergenang, guratan-guratannya di situ kelihatan. Dan pamor pada gonjonya, pamor sumbernya yang menyatu dengan pamor tiban yang berbentuk garis. Kalau kita amati pada bagian sorsoran terdapat pamor Ronjo Gundolo. Kemudian di atasnya ada pamor Ujan Mas Rekan 212 yang terus ke atas. Kalau kita hitung jumlah bulatannya, kanan dan kiri jumlahnya sama. Komposisi 2 tataan ke atas itu 16. Kemudian yang berjumlah 1 ke atas juga 16. Jadi sepasang, ya. 2 itu 16, kalau dikalikan 2 berarti 32, ya. Demikian juga pada sisi yang pertama. Jadi penataan pamor bulat-bulat yang di tengah itu 16 buah. Dan itu simetris kanan kiri. Sedangkan komposisi 2 itu ke atas tersusun 16. Sehingga karena sepasang 16 kali 2 berjumlah 32. Jadi perbandingannya yang komposisi 2 saya ulangi itu 16 kali 2 32. Kemudian yang di tengah itu adalah 16. Jadi perbandingannya 32 bulatan komposisi 2, 1 bulatan 16 buah bulatan. Sehingga bolak-balik bisa dihitung. Yang komposisi simetri 2 itu di dasar itu 32 kali 2 berarti 64. Kemudian tataan 1 ke atas itu 16 kali 2 32. Jadi perbandingannya 2 banding 1. 64 banding 32. 64 banding 32 berjumlah bulatan-bulatan 96 bulatan. Panjang pusaka ini sekitar 36,5 cm, panjang peksinya 7,7 cm, panjang gonjonya adalah 7 cm dan sabit rontal. Jika mengamati desain, ya, ranjang bangun dari keris pusaka ini, terutama pada komposisi perbandingan panjang peksi, panjang gonjo, panjang bilah, kemudian material serta pamurnya, maka keris pusaka Ujan Mas Sepuh ini dibuat oleh Empu Kraton dengan rancang bangun khusus, diperuntukkan untuk penguasa atau pimpinan. Kombinasi dapur brojol, pamor Ujan Mas dan pamor tiban, ya, pendaringan kebak. Maka diharapkan pemilik pusaka ini di samping dapat dengan mudah menuntaskan atau melepaskan dari kesulitan, mempermudah segala impian dan cita-citanya, maka disempurnakan dengan pamor kerejekian. Ujan Mas dipercaya sebagai pamor rajanya, raja kerejekian atau dewanya kerejekian, pamor kerejekian dengan tingkat tertinggi. Jadi nyaris sempurna perpaduan dapur brojol serta Ujan Mas yang dilingkupi oleh pamor Kalembeng atau Wengkon sebagai pamor pelindungan, pamor yang melindungi pemiliknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.